Ya, berjumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo. Kali ini kita akan membahas WiFi yang sering kita dengar setiap hari untuk kebutuhan internet maupun kebutuhan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ya, jadi WiFi adalah jaringan area perangkat lokal dan akses internet yang memungkinkan perangkat digital terdekat untuk pertukaran data melalui gelombang radio. WiFi merupakan jaringan komputer yang paling banyak digunakan di dunia. Digunakan secara global di jaringan rumah dan kantor untuk menghubungkan komputer desktop, laptop, komputer tablet, smartphone, TV pintar, printer, dan sebagainya. Internet di tempat umum seperti kedai kopi, hotel, perpustakaan, dan bandara biasanya digunakan untuk menyediakan konektivitas internet bagi pengunjung agar bisa browsing dengan HP mereka. Kalau kita lihat pengertiannya, WiFi sebenarnya adalah merek dagang dari perusahaan WiFi Alliance. Pada tahun 2017, WiFi Alliance terdiri dari lebih dari 800 perusahaan dari seluruh dunia. Pada tahun 2019, lebih dari 3,05 miliar perangkat berkemampuan WiFi dikirim ke seluruh dunia setiap tahun. Nama WiFi yang digunakan secara komersial setidaknya sejak Agustus tahun 1999 diciptakan oleh perusahaan konsultan merek Interbrand. Istilah WiFi dipilih dari daftar 10 nama yang diusulkan Interbrand. Adapun nama asli WiFi adalah IEEE 802.11b Direct Sequence. Nama tersebut diambil dari nama lembaga yang turut berkontribusi dalam perkembangan WiFi untuk pertama kali, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE. Penggunaan router WiFi di rumah telah menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, dan kekhawatiran telah dikemukakan oleh para ahli tentang risiko kesehatan dari paparan radiasi frekuensi radio yang dipancarkan oleh WiFi. Sementara penelitian sedang berlangsung, konsensus ilmiah saat ini adalah bahwa paparan frekuensi radio dari WiFi tidak menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat umum. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi kesehatan lainnya telah melakukan tinjauan terhadap literatur ilmiah terhadap radiasi RF dan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan tentang efek kesehatan yang merugikan pada paparan itu. Saat kita terhubung di hotspot WiFi di ponsel, data seluruh kita dienkripsi dan dikirim melalui saluran atau kanal yang aman. Ini memastikan bahwa data kita terlindungi dari penyadapan dan ancaman keamanan lain. Perangkat 4G Anda atau saudara yang sudah ada tidak akan terpengaruh dengan meningkatkan internet rumah yang ada saat ini, yaitu 5G, karena jaringan 5G menggunakan beta frekuensi yang berbeda, ya. Jangan khawatir. Namun perlu diingat bahwa Anda tidak akan bisa menikmati kecepatan 4G yang lebih cepat dari 5G. Teknologi jaringan 5G merupakan teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi hingga 20 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Teknologi jaringan 5G menjanjikan kecepatan yang dapat membuat internet seluler setara dengan WiFi kepada penggunanya. Teknologi 5G ini ditemukan oleh Michael Lemke yang berkebangsaan Jerman dan juga seorang ahli fisika yang bergelar PhD. Penelitiannya dimulai sejak tahun 2016, tepatnya di Dresden University of Technology, Jerman. Ya, beliau menduduki posisi penting salah satu brand seluler ternama, yaitu Huawei, sebagai ahli teknologi senior. Selama 24 tahun ia sudah menggeluti dunia teknologi komunikasi.
Adapun keuntungan menggunakan WiFi yang sudah 5G, pertama, koneksi lebih luas meskipun sama-sama mengusung UFDM. Teknologi 5G yang mempunyai kompleksitas juga lebih besar hingga 100 kali, sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai macam perangkat. Hampir tidak memiliki delay ya, jadi lebih enak. Jaringan 5G memiliki waktu delay hanya sekitar 4-5 milidetik, bahkan waktu delaynya bisa sampai 1 milidetik, sehingga mungkin pengguna teknologi 5G bisa menonton video beresolusi tinggi tanpa buffering. Sekaligus juga teknologi 5G dilahirkan memang untuk mengurangi konsumsi energi, jadi sangat hemat energi sekali. Apa sih keuntungannya menggunakan teknologi 5G di dunia pendidikan? Banyak sekali ya. Salah satunya dimanfaatkan oleh siswa untuk memahami pembelajaran dari berbagai macam multi aspek. Adanya WiFi juga memungkinkan guru untuk menyediakan kuis yang dapat diakses dari gadget masing-masing siswa. Artinya siswa yang memiliki kesulitan untuk memperoleh internet dapat terbantu dengan adanya WiFi di sekolah. Namun plus minusnya, apabila itu gagal memberikan pemahaman siswa, malah siswa digunakan untuk kesenangan pribadi ya. Siswa kehilangan fokus dan malah menggunakan internet untuk membuka hal yang tidak perlu, seperti media sosial, game, menonton video dan sebagainya. Adanya koneksi internet akan membantu siswa lebih mudah melakukan komunikasi saat sedang melakukan tugas kelompok. Selain itu, dengan adanya WiFi, mereka bisa saling berbagi informasi, berbagi data melalui aplikasi chatting maupun email. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.